Selamat datang di Jerat Cuan, ruang untuk mengupas persoalan keuangan dan menemukan solusi yang tepat, aplikatif, dan relevan untuk Anda semua. Dan kali ini saya ditemani oleh Bapak Faisal Oktova, Kepala Urusan PPK dan Litigasi di KSP RAS, akan mengupas tuntas yaitu perkembangan dan tantangan finansial yang instan serta strategi cerdas agar tetap sehat, aman, dan menguntungkan. Selamat datang di Jerat Cuan, Pak Faisal. Selamat siang, Pak Didi. Terima kasih untuk undangannya. Pak? Sehat-sehat. Selamat siang juga untuk sahabat anggota KSP RAS dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Iya, amin. Baik Pak, semoga saya doakan sahabat anggota di rumah juga baik-baik saja Pak. Amin. Tapi tentunya kabar yang beredar pada saat ini agak kurang baik nih Pak, yaitu Tentang apa Mas Didi? Itu adanya debt collector yang ngeprank, yaitu di suatu badan pemerintahan kota di Jawa Tengah yang akhirnya viral nih Pak. Dan tentu iya. yang banyak diperbincangkan itu adalah soal pinjol ya Pak. Menurut laporan OJK, rasio gagal bayar pada pinjaman online di Indonesia pada Januari 2026 mencapai level tertinggi pada 2 tahun terakhir. Lah ini Pak, sebenarnya selama ada pinjaman online di Indonesia ini merupakan terobosan baru ataukah menjadi sumber resiko yang baru Pak? Oke, terima kasih Mas Didi. Iya Pak. Ya, ini tadi yang disampaikan Mas Didi ini berarti tentang dampak pinjaman online ya. Iya Pak. Ya, jadi sekali. kalau dampak itu pasti ada dampak positif dan juga dampak negatif. Cuman yang kebanyakan viral ini dampak negatifnya. Betul, ya. Pak. Nah, kalau kita bahas dampak positifnya, sebenarnya pinjol itu bermanfaat buat masyarakat. Jadi masyarakat yang butuh dana urgent, Betul. dana cepat, itu pinjol sebagai solusinya. Cuman kadang-kadang masyarakat ini tidak mengetahui akibat-akibat dari pinjaman online yang kalau bermasalah itu jadinya seperti apa ya. Sehingga yang terjadi karena pemahaman masyarakat yang kurang, pinjaman online ini tidak digunakan secara bertanggung jawab sehingga dampaknya merusak nama baik mereka sendiri kan gitu. Ya kalau menurut saya dampak positifnya itu untuk kepentingan dadakan buat masyarakat baik. Dampak negatifnya kalau tidak digunakan secara bertanggung jawab, tidak dilunasi, ya nama baik kita taruhannya. Karena menurut saya pinjaman tanpa jaminan itu tidak ada. Betul Pak, meskipun tanpa jaminan kan jaminannya KTP, berarti di data diri kita dan diri kita sebagai penjaminnya ya berarti betul. Pak. Jaminan itu ada dua Pak Didi. Ya. Yaitu kita sebut agunan, itu berupa kebendaan. Ya. Ada jaminan lain berupa nama baik. Nah, pinjol ini secara agunan sebenarnya tidak ada, tetapi jaminannya tetap ada, yaitu nama baik kita. KTP kita itu nama kita dan juga beserta kontak-kontak kita dalam handphone kita ya, Pak, ya? Itu menjadi jaminan. Jadi kalau kita sampai bermasalah, nama baik kita juga ikut bermasalah. Iya Pak, menariknya nih Pak, kalau kita lihat dari sisi demografi usia nih Pak, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2025 lalu, pengguna pinjaman online itu di Indonesia didominasi oleh usia 19 tahun sampai dengan 34 tahun Pak. Ya, mencakup generasi Gen Z sampai dengan milenial. Gen Z dan milenial. Iya. Oke. Di usia produktif 34 sampai 45 itu malah berada pada posisi kedua terbanyak. Nah ini menariknya gini Pak Faisal, kenapa di usia tersebut yang tentunya usianya masih produktif tapi kebutuhannya belum besar, maksudnya gitu. Tapi kok pinjamannya bermasalah. Dan ini menariknya gini Pak, apakah ini menjadi karena efek dari gengsi atau gaya hidup, atau memang benar-benar kebutuhan, atau memang sudah menjadi kebiasaan bahwasanya gampang nih Pak kalau bahasanya Jawa? Apakah seperti itu Pak yang sudah terjadi pada umumnya seperti itu? Oke. Menurut saya nih Mas Didi ya, berarti teman-teman kita, anak-anak muda ini pemahamannya tentang fasilitas pinjaman itu kurang. Ya. Fasilitas pinjaman itu seharusnya digunakan dengan bertanggung jawab. Betul. Kita harus pahami dulu ini
kita tuh butuh pinjaman untuk kebutuhan hidup atau untuk gaya hidup. Itu yang paling penting adalah membedakan. Membedakan. Jangan sampai kita itu jam sana sini melalui pinjaman online ternyata bukan untuk kebutuhan hidup tapi untuk gaya hidup. Kebutuhan hidup itu apa sih? Ya untuk kita usaha, untuk kita investasi, untuk modal kerja, untuk pendidikan. Itu kebutuhan hidup kita. Betul. Tapi kalau kita hanya gaya hidup, sebentar-sebentar ganti HP, pakai pay letter, ganti sepatu, ganti outfit kita supaya kelihatan keren, tapi kok dengan pinjol, menurut saya itu salah. Oh, betul sangat itu, Pak. Ya. Dan ini yang paling kita garis bawahi tadi seperti tadi, Pak. Jangan beranggapan bahwa pinjaman tanpa jaminan itu adalah tidak ada resiko. Betul. Bahkan hanya dengan KTP aja itu ada yang perlu dipertanggungjawabkan ya, Pak. Iya, nama baik itu. Jadi kita tuh harus berhati-hati dalam menganalisa kebutuhan atau memang benar-benar butuh atau itu pemahaman. Jadi pemahaman kita harus edukasi. Betul, Pak Didi. Untuk teman-teman yang masih muda ini, kita harus memberikan edukasi yang melatih mereka mendapatkan fasilitas pinjaman. Lebih baik carilah di lembaga keuangan yang konvensional. Bisa itu bank umum, bisa itu BPR, bisa itu koperasi simpan pinjam. Karena apa? Dengan kita coba mengajukan pinjaman di lembaga keuangan konvensional, kita tuh melalui tahap-tahapan yang akan mengajari kita untuk berdisiplin. Anak-anak muda ini perlu kita ajari untuk disiplin supaya mereka tuh bertanggung jawab. Dari prosesnya itu kita akan dimintai data. Kita juga akan dimintai agunan kebendaan. Di situ penting untuk mengajari anak-anak muda supaya bertanggung jawab atas pinjaman yang diterima mereka. Jadi dengan proses yang kayaknya ribet itu akan mengajari mereka supaya mereka tuh disiplin dalam administratif. Dengan memberikan agunan akan mengajari mereka supaya bertanggung jawab memenuhi kewajiban. Karena dengan adanya agunan ini akan dijadikan sebagai second way out. Kalau first way out dari pinjaman itu adalah kemampuan kita dalam membayar, kemampuan kita mengelola cash flow untuk memenuhi kewajiban kita bulanan. Kalau cash flow gagal, ada agunan yang bisa kita liquidkan, bisa kita jual untuk melunasi hutang kita, sehingga nama baik kita tidak ada masalah, tidak tercoreng. Tapi kalau pinjol prosesnya mudah, nggak ada agunan kebendaan, begitu kita gagal bayar, yang jadi masalah itu adalah nama baik kita, yang tercoreng nama baik kita. Kesempatan kita yang akan datang kalau nama baik kita sudah rusak, akan hilang juga masa depan kita. Seluruh teman kita tahu kita gagal bayar. Jadi jangan sampai kita mengorbankan nama baik kita untuk kemudahan sesaat saja. Nah, menarik sekali ini perbincangan kita pada kali ini. Tentu kita itu wajib memperhatikan aspek-aspek segala kalau pemenuhan dalam pinjaman. Ada administrasi, juga ada agunan yang harus disampaikan. Tujuannya sebenarnya apa sih kalau kita harus menggunakan agunan? Yaitu tujuannya adalah untuk membuat kita menjadi disiplin supaya bertanggung jawab terhadap kewajiban dan bisa menyelesaikan kewajiban hutang kita. Oh lah iya, betul sekali. Karena hutang harus dibayar, Pak. Oh ya harus. Nggak bisa kita lari-lari sana ke sini karena kita merasa tidak ada agunan kebendaan, hanya nomor KTP, nomor HP kita dapat uang, terus kita bisa lari-lari. Itu salah. Itu pemahaman itu yang harus kita edukasikan kepada anak-anak muda yang seharusnya mereka punya kesempatan lebih panjang untuk memulai usaha, memulai karir. Jangan sampai nama mereka itu rusak, tercoreng gara-gara mereka salah menggunakan pinjam online itu tadi. Benar, karena nanti dia butuh nanti ngelamar kerjaan. Terus itu pasti dicek. Lah, seperti itu. Nah, ini sangat menarik. Tentu sebenarnya masih banyak yang harus saya ulas dengan Bapak Faisal ini, tapi dengan terbatasan waktu kami akan lakukan di episode yang selanjutnya. Tentu di sini saya juga ada kesimpulan nih Pak sebenarnya.
Ternyata tidak ada yang salah dengan perkembangan dunia teknologi Ya, atau betul. fintech itu ya Pak. Ia ibaratnya dua mata pisau, bisa menjadi solusi sekaligus juga bisa menjadi masalah buat Atau kita. resiko ya. Iya, Betul. resiko. Semuanya kembali kepada kita dalam menyikapinya dengan bijak sehingga kita tetap di jalur yang benar agar tidak terjerat dalam jerat cuan.